Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah sepi ya. Kamis, tanggal 26 September tahun 2024, bab 3263, Anugerah untuk tidak membunuh. Bab 8621 sampai bab 8625. Mendengar Wu Feiyan ingin memotong tangan kiri Wu Sutong, Wu Tianlin hanya sedikit terkejut, namun tidak membuka mulutnya untuk memohon kepada Wu Sutong. Dia tahu apakah itu untuk membuat orang lain kagum atau untuk membuat Tuan Inggris merasa lebih nyaman. Dia membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab atas hal itu. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dan tidak ada yang bertanggung jawab, semua orang akan berasumsi bahwa masalahnya ada pada Wu Feiyan. Jebakan cerdiknya lah yang salah, yang menyebabkan pihak lain meninggalkan Nigeria dan memilih Maroko. Oleh karena itu, memotong tangan kiri Wu Sutong sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa Wu Sutong telah melakukan kesalahan dalam masalah ini dan bahwa dia telah dihukum. Wu Feiyan juga perlu menggunakan ini untuk mematikan rasa, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kesalahannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada Wu Sutong. Jadi, dia segera berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ying, saya akan segera memberitahu ketiga tetua." Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, "Tuan Ying, orang ini memiliki identitas misterius dan kekuatan yang luar biasa. Saya khawatir dia tidak akan mampu menandingi pengawal kavaleri yang dikirim dari Nigeria. Saya ingin tahu apakah kita bisa membiarkannya tiga tetua pergi untuk mencari tahu. Bagaimana jika kita menemukan lawannya, kita mungkin bisa membunuhnya dan menghindari masalah di masa depan selamanya." Wu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika dia berada di Maroko dan ketiga tetua dapat menemukannya, mungkin tidak sulit untuk membunuhnya. Tetapi bagaimana jika dia tidak lagi berada di Maroko? Bagaimana jika ketiga tetua tidak dapat menemukannya dia? Yang paling penting saat ini adalah Nigeria telah terekspos. Jika ketiga tetua pergi ke Maroko dari sana, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran musuh masa depan." Setelah itu, Wu Feiyan berkata lagi, "Orang ini licik dan kejam. Dengan kekuatannya, bahkan Chang Sengbo bukanlah tandingannya, apalagi Jian Gongbo. Namun, Jian Gongbo terbunuh oleh artileri pertahanan jarak dekat di Siprus. Hal ini menunjukkan bahwa orang ini kuat tetapi tidak terlalu percaya diri. Dan dia tahu bagaimana beradaptasi dan menemukan solusi optimal ketika menghadapi masalah. Jika dia melakukan penyergapan di Maroko, tidak akan menjadi masalah jika beberapa kesatrianya terbunuh. Tetapi jika ketiga tetua menderita kerugian, itu akan lebih dari kerugiannya." Memikirkan kembali hilangnya 4 Earl Agung, Wu Feiyan masih merasakan sakit di hatinya. Tidak mudah untuk melatih master level ini. 3 orang meninggal dan 1 menghilang satu demi satu, yang membawa bayangan psikologis yang besar padanya.
Menurutnya, tidak hemat biaya meminta ketiga tetua pergi ke Maroko, terlepas dari apakah mereka dapat menemukan pihak lain. Begitu ketiga tetua tersebut terungkap, mereka pasti akan menjadi pasif di kemudian hari. Terlebih lagi, jika pihak lain melakukan penyergapan dan ketiga tetua tiba-tiba diserang oleh artileri pertahanan jarak dekat, bukankah itu kerugian besar? Tetapi Wu Tianlin berkata saat ini, Tuan Ying, pihak lain mungkin telah memanfaatkan ketakutan kami terhadapnya. Jadi dia tahu bahwa kami sedang menyergap ribuan kilometer jauhnya di Nigeria. Tetapi dia masih berani menyerang kami di Maroko. Di sana ada banyak orang yang ditempatkan di Maroko. Akan sulit baginya untuk mengangkut semua orang keluar dalam waktu singkat. Jika ketiga tetua bergegas secepat mungkin, mereka mungkin bisa memanfaatkan kesempatan itu dan menyelesaikan pertempuran. Berbicara tentang ini, Wu Tianlin menambahkan, selain itu, orang itu pasti telah mengetahui tentang pertukaran darah besar-besaran dari mulut penjaga ksatria di Maroko. Dia pasti akan menyadari bahwa setelah pertukaran darah besar-besaran selesai, dia ingin menghasut seluruh stasiun di masa depan. Kemungkinannya kecil. Jika ini terjadi, dia tidak akan pernah menyerang stasiun kita lagi. Jika kita membiarkannya melarikan diri dengan mudah kali ini, akan sangat sulit untuk menangkapnya lagi di masa depan. Wu Feiyan tiba-tiba berpikir keras. Orang dengan sumber daya material yang kuat seringkali tidak cukup bijaksana. Wu Feiyan telah menjelajahi dunia selama lebih dari 300 tahun. Sejak dia menikam Lin Zulu dan meninggalkan Gunung Siwan, dia belum pernah bertemu lawan di dunia ini. Audio milik Dia Soccer diserang Channel. dalam kegelapan oleh Ye Chen satu demi satu, dan dia sudah mengalami gangguan stres. Dia selalu merasa bahwa pria ini sulit dipahami, memiliki kekuatan besar, dan memiliki cara yang tak ada habisnya untuk membunuh orang. Dia produktif dalam membunuh orang, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan anti-meriam jarak dekat untuk membunuh orang, apalagi menggunakan baling-baling helikopter untuk memenggal kepala orang. Apakah ini tipuan yang dipikirkan oleh seorang biksu? Tidak ada etika bela diri. Tapi lawannya tidak bermain sesuai rutinitasnya. Kemarin, artileri pertahanan jarak dekat, hari ini helikopter, dan lusa, mereka mungkin juga mengeluarkan Katyusha dari Uni Soviet. Sedikit iri pada orang misterius ini. Tapi apa yang dikatakan Wu Tianlin bukannya tidak masuk akal. Meskipun dia kehilangan satu kota terlebih dahulu, itu juga merupakan kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika kita memanfaatkan kesempatan untuk menangkap pihak lain dan membunuh mereka, kita dapat menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jika saya melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan mudah untuk menemukannya lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ketiga tetua pergi bersama. Jika kamu lebih berhati-hati, tidak akan ada bahaya. Tapi mereka tidak ada gunanya sekarang. Meskipun Maroko tidak besar, mereka ingin menggunakan ketiganya. Untuk menaklukkan Maroko,
Memeriksa semuanya adalah tugas bodoh. Biarkan ketiga tetua terus tinggal di Nigeria. Audio milik Software Selain pengawal Channel. kavaleri Nigeria, Wu Sutong juga meminta Wu Sutong untuk mengirim semua orang dari batalion Huben Tentara Kanan Rumah Gubernur ke Maroko. Setelah orang-orang ini tiba di Maroko, jangan lepaskan petunjuk apapun. Saya ingin tahu bagaimana pihak lain pergi, bagaimana dia berjalan, dan kemana dia pergi ditempatkan di Maroko. Saya akan segera memberitahu ketiga tetua untuk datang. Yang lain akan membantu ketiga tetua untuk mendapatkan semua harta milik pihak lain. Bunuh mereka semua. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Wu Tianlin merasa keputusan Wu Feiyan cukup masuk akal. Meskipun ketiga tetua sangat berkuasa, mereka telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun teknologi untuk menyelidiki petunjuk dan membiarkan mereka menemukan orang. Mereka mungkin tidak benar-benar memiliki kemampuan itu. Akan lebih baik jika mereka membiarkan pengawal kavaleri yang terlatih dan anggota batalion Huben yang lebih kuat pergi untuk menyelidiki. Tetapi mereka juga telah menerima pelatihan militer yang sistematis. Mereka hampir sama dengan agen, umumnya sama, dan akan lebih tepat bagi mereka untuk menyelidikinya. Meski jarak garis lurus antara Nigeria dan Maroko lebih dari 3.000 km, begitu musuh ditemukan, pesawat bisa tiba dalam waktu beberapa jam. Dengan cara ini, ketiga tetua bisa digunakan sebagai senjata nuklir serangan presisi. Targetnya ketemu, bisa langsung diluncurkan. Jadi, dia berkata tanpa berpikir, "Tuan Ying, Anda harus mempertimbangkannya secara lebih komprehensif. Saya akan pergi dan mengesahkan perintah itu sekarang." Perintah Wu Tianlin pertama Audio kali milik disampaikan Software kepada Channel. ketiga tetua. Bagaimanapun, Wu Sutong harus dihukum terlebih dahulu. Jadi dia meminta ketiga tetua untuk memotong tangan kiri Wu Tianlin, dan kemudian tetap bersiaga di Nigeria. Setelah tangan kiri Wu Sutong dipotong, dia akan menyampaikan perintah lain kepadanya. Untuk menjaga Wu Sutong, Wu Tianlin juga secara khusus meminta ketiga tetua untuk menyegel meridian dan saraf Wu Sutong sebelum mengambil tindakan, dan kemudian mengobati luka Wu Sutong setelah mengambil tindakan setidaknya selamatkan dia dari rasa sakit. Setelah menerima perintah, ketiga tetua segera menghentikan retret. Wu Sutong masih dengan cemas menunggu tanggapan Wu Tianlin, bertanya-tanya bagaimana Tuan Inggris akan menghukumnya. Jenderal Yuan Cheng telah dipanggil ke sisinya. Setelah mengetahui semua yang terjadi di Maroko, Yuan Cheng juga sangat cemas dan menunggu dengan cemas bersama Wu Sutong. Pada saat ini, seseorang datang dengan cepat untuk melaporkan, "Gubernur besar, ketiga tetua telah meninggalkan pengasingan dan menuju ke sini." Wu Sutong tidak tahu bahwa ketiga tetua datang untuknya, dan berkata kepada Yuan Cheng, "Saya kira Tuan telah memindahkan ketiga tetua itu kembali." Yuan Cheng mengangguk dan berkata, "Kali ini kami menunggu kelinci dan kami tidak menunggu kelinci. Adalah normal untuk memindahkan ketiga tetua kembali." Saat dia sedang berbicara,
Ketiga tetua mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pemimpinnya adalah Wu Bolin, salah satu dari tiga tetua dan yang terkuat di antara mereka semua. Begitu dia Audio memasuki milik Softer pintu, Channel. dia melihat ke arah Wu Sutong dan bertanya tanpa daya, "Saya dengar anak Anda melakukan kesalahan." Ketika ketiga tetua datang ke Nigeria, Wu Sutong, seorang junior, telah melayaninya, dan dia menjadi akrab dengan ketiga tetua tersebut cukup puas dengan junior yang mampu menimbulkan masalah ini, sehingga mereka menerima perintah untuk memotong tangan kirinya, kurang lebih simpatik. Wu Sutong tidak menyangka bahwa ketiga tetua akan menanyakan kesalahannya begitu dia membuka mulutnya. Jadi dia buru-buru berkata, "Kembali ke tetua, kali ini musuh tidak datang ke Nigeria, melainkan menghancurkan kita yang lain. Sejujurnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Wu Bolin mengangguk, menatapnya, lalu melihat ke tangan kirinya, lalu berkata, "Jika saya ingat dengan benar, Anda tidak kidal, kan?" Wu Sutong berkata tanpa sadar, "Tidak. Ada apa, Tetua Agung?" Wu Bolin tidak berbicara, tetapi langsung meraih pergelangan tangan kirinya dan berkata, "Wah, meskipun aku sangat mengagumimu, aku tidak berani melanggar perintah guru Inggris. Jangan salahkan aku." Setelah mengatakan itu, dengan sebuah pemikiran di benaknya, dua aliran energi spiritual terpisah dari tubuhnya seketika. Salah satunya disuntikkan ke pergelangan tangan kiri Wu Sutong, membungkus pergelangan tangan sepenuhnya, menyebabkan Wu Sutong kehilangan semua perasaan di tangan kirinya dan pergelangan tangan, sedangkan aliran energi spiritual lainnya, itu berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat dan menembus langsung ke pergelangan tangan kiri Wu Sutong dengan kecepatan tinggi. Wu Sutong tidak bisa merasakan sakit sama sekali, dan saat dia bertanya-tanya, dia Audio melihat milik tangan Softer kirinya Channel. terlepas dari pergelangan tangannya, meninggalkan luka halus dan rata di pergelangan tangannya. Karena perlindungan energi spiritual, setetes darah pun tidak keluar dari lukanya. Wu Sutong menjadi pucat karena ketakutan dan berseru, "Aku, tanganku, Tetua Agung, kamu, kenapa kamu melakukan ini?" Wu Bolin berkata dengan tenang, "Tuan Inggris memiliki takdir. Sebagai panglima tentara sahabat, itu tidak baik bagi Anda. Sekarang saya memotong salah satu tangan kiri Anda. Saya harap Anda dapat menyadari rasa malu Anda dan berani lagi. Dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Selain itu, saya telah menyegel pergelangan tangan Anda dengan energi spiritual, pembuluh darah, saraf, dan meridian. Anda tidak merasakan sakit apapun, tetapi tidak mungkin menyambungkan kembali tangan kiri Anda." Setelah mengatakan ini, dia menambahkan, "Saya menyelamatkan nyawa. Mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada saya?" Saat ini, Wu Sutong merasa sangat sedih. Jebakan di Nigeria kali ini bukanlah ide saya sama sekali. Juga bukan ide saya. Itu adalah ide dari Master Inggris. Alasan mengapa saya berpartisipasi di dalamnya hanya karena saya memilih wilayah saya sendiri sebagai lokasinya perangkap.
Musuh tidak tertipu. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemimpin di balik layar. Mengapa Anda ingin memotong salah satu tangan kiri Anda? Meski tidak ada rasa sakit di pergelangan tangannya, jantungnya masih setajam pisau. Dia adalah seorang gubernur berpangkat tinggi. Tapi sekarang, Audio dia milik adalah Salter orang Channel. cacat tanpa satu tangan. Bukankah Anda hanya menyalahkan Tuan Inggris itu? Jika Anda disalahkan, Anda disalahkan. Tetapi jika Anda disalahkan, Anda tetap harus berterima kasih kepada seseorang. Namun, meskipun dia dipenuhi dengan 10.000 ketidakpuasan dan kebencian, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun saat ini. Dia masih berlutut dengan hormat dan berkata dengan sangat malu, "Bawahan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ying karena tidak membunuhnya." Bersambung.